pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ramai sekali ya subscriber saya, penonton saya yang menanyakan baju ini belinya di mana? Cantik lah baju tuh Kak Boro, lawas sekali macam tuh kan. Saya mengucap terima kasih lah sebab suka dengan baju nih. Ini baju saya beli semasa kemerdekaan ya Malaysia tahun lepas. Jadi saya pikir yang waktu ada sambutan di Dataran Merdeka ya pemirsa. Jadi saya pikir kalau menggunakan baju biasa tuh macam tak meriah begitu. Jadi saya belilah ini di kedai dekat rumah saya saja pemirsa. Tak mahal pun pemirsa. Tak mahal pun pemirsa. Tak sampai jual rumah pun beli ini. Jadi kalau menggunakan ini saya lebih selesa kalau lagi sukan begitu kan. Kainnya juga lebih sejuk begitu pemirsa ya kan. Jadi ini baju kemerdekaan tahun lepas lah pemirsa. So ada juga teman kita di Indonesia yang menanyakan kenapa pakai baju Malaysia saja, kenapa tak pakai baju Indonesia. Tunggu ya teman-teman, tunggu saya pulang dari Indonesia nanti saya akan beli begitu. Bukan saya tidak mau pakai, tapi di sini tak ada jual. Jadi kalau beli di online tuh bisa sih, tapi saya ini orangnya trauma gitu kan. Kita beli yang begini digambar ya kan, sampainya gimana gitu kan. Takut nggak sesuai dengan hati kita begitu. Jadi nanti saya pulang ke Indonesia saya akan beli dan saya akan pakai di depan kamera ya. Sabar ya kan. Jadi pakai dulu yang Malaysia punya, nggak apa-apa lah ya kan. Malaysia dan Indonesia kan itu adalah saudara serumpun begitu. Nah mengenai kita cerita serumpun ini ya, ada ternyata kampung atau daerah yang tidak merasakan ya kemerdekaan Indonesia dikarenakan kata mereka penduduk di situ mereka tidak dapat perhatian dari pemerintah setempat. Wah sedih banget ya, padahal Indonesia sudah lama tuh merdeka ya kan. Dan yang lebih menyedihkan lagi ternyata orang di kampung tersebut lebih memilih negara Malaysia, mencari rezeki di negara Malaysia ketimbang di negara sendiri begitu. Dan itu daerah Indonesia ya, tetapi mata uang yang digunakan di situ ringgit Malaysia. Wah agak aneh ya kan, Indonesia ini negara Indonesia tapi menggunakan uang ringgit Malaysia. Daripada penasaran kita tengok sajalah kronologinya seperti apa berikut ini. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Tetap fokus. Waduh jalannya parah. Menetap di wilayah Indonesia tak serta-merta membuat warga dusun Gung Temawan di perbatasan Indonesia Malaysia mengenal rupiah sebagai mata uang. Di dusun terisolir yang terletak di Kecamatan Entikong, Sangau, Kalimantan Barat ini hanya berlaku satu mata uang, yakni ringgit Malaysia. Nah kan padahal Indonesia dusun ya kan. Ini memang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kurangnya perhatian pemerintah setempat membuat warga dusun menggantungkan hidup kepada Malaysia, mulai dari memenuhi kebutuhan pokok, sekolah, hingga kesehatan. Kepala dusun Gung Tembawang Marcelus Gaut bercerita bahwa dia dan warga dusun masih mencintai Indonesia. Namun, pemerintah setempat tidak pernah mengajukan kehadiran mereka. Kami tidak punya jalan dan sekolah. Kalau saya ceritakan penderitaan kami sepanjang malam, mungkin tidak akan habis. Aduh sedih banget ya. Begitulah ujar Marcelus saat kami berkunjung ke dusun Gung Tembawang Rabu 31 Oktober 2018. Kondisi di sana ini ya. Kalau orang bilang Indonesia sudah merdeka, ujar Marcelus, warganya tidak pernah merasakan kemerdekaan itu. Maka jangan heran kalau orang Gung Tembawang ini banyak yang pindah ke Malaysia. No. Karena tidak diperhatikan pemerintah, ujar Marcelus. Lelaki parubaya itu mengatakan
Saat ini jumlah warga dusunnya sekitar 170 orang. Jika tidak ada yang pindah ke Malaysia, warga dusunnya sebetulnya mencapai 300 hingga 400 orang. Wah, separuh ya. Dengan kata lain, setengah dari warga dusun sudah pindah ke Malaysia. Iya. Termasuk sebagian keluarga Marcelus. Keluarga saya itu 10 kakak beradik. 5 di antaranya sudah pindah ke Malaysia, ujar dia. Sehari-hari, warga dusun bekerja sebagai petani dan juga berladang. Hasil kebun mereka berupa sahang atau lada, terong asam, jahe, cabai dan bawang kucai. Semuanya dijual ke Malaysia karena akses jalan lebih mudah ke Malaysia ketimbang harus menjual ke Entikong. Kayaknya ini pernah ya saya bahas ya. Ongkos menuju Entikong juga tidak sampai 4 kali lipat lebih besar daripada ke Malaysia. Kalau untuk ke Entikong, kami bawa hasil kebun 100 kg. Untuk ongkos di jalan saja tidak cukup. Dihargai 2 ringgit per kilo, masih dapat 10 ringgit, ujar Marcelus. Oh, lebih warga berharga dusun di Gunung Malaysia. Tembawang terbiasa berjalan kaki, melewati jalan semak berlukar yang mendaki menurun menuju Malaysia untuk menjual hasil kebun mereka. Baik laki-laki maupun perempuan terbiasa memikul berkilo-kilo hasil kebun menggunakan keranjang bambu yang kemudian talinya disangkutkan ke kepala. Tidak sampai 2 jam, warga dusun sudah sampai di Malaysia dengan berjalan kaki ke kampung Sepit, Malaysia. Jika ingin ke Kuching, bisa menggunakan sepeda motor dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Warga keluar masuk Malaysia tanpa paspor, hanya mengandalkan kedekatan sebagai sesama suku Dayak Bidayu. Suku ini banyak tinggal di kampung Sepit, wilayah Sarawak. Maklum saja, jangankan paspor, kartu tanda penduduk saja tidak sampai setengah warga yang memilikinya. Sebab surat menyurat hanya bisa diurus di Entikong. Terlalu jauh ya. Untuk menuju ke sana memakan waktu sekitar 3-4 jam. Waduh, akses parah. jalan juga tidak memadai. Warga harus menjajal medan berat menuju Entikong dengan sepeda motor melewati jalan paralel berbatasan. Dari desa Gun Tembawang menuju Entikong, kami mencoba menjajal jalan tanah merah bercampur kerikil ini dengan motor trail. Tak jarang, motor harus terperosok berkali-kali karena jalan yang jelek. Terlebih sesudah hujan, motor tak bisa lewat dan harus didorong mendaki menurun jalan. Lumpur semua pemirsa. Salah sedikit, motor bisa masuk jurang. Waduh. Belum lagi jika melewati jembatan tipis yang dari hanya bambu. pas ukuran ban sepeda motor. Memang harus bersabar dan sangat berhati-hati. Bukan hanya itu saja, namun kurang lebih dari 20 jembatan yang harus dilewati. Tidak cukup melewati jalan yang rumit itu saja. Setelahnya, harus melewati sungai Sekayam dengan speedboat. Jangan bayangkan speedboat ini besar. Perahu untuk melewati sungai ini hanya cukup diisi 6 orang dengan mesin kecil di bagian belakang. Jika gelombang datang, perahu kerap teroleng-oleng dan air menyembur masuk ke dalam perahu dan membasahi penumpang. Sungai Sekayam yang dilewati juga berisi batu besar. Jika tak ahli, maka perahu bisa menabrak batu dan terbalik. Bisa jatuh ya kan? Usai menyusuri sungai selama kurang 45 menit, maka warga baru bisa melihat aspal mulus dengan mencapai Entikong dengan mobil karteran. Ongkosnya pun tidak murah, Rp500.000 untuk pulang pergi. Waduh. Dan jika membawa barang, dikenakan biaya tambahan sebesar RM1 per kilogram. Lengkap sudah, maka wajar saja jika warga di dusun ini menggantungkan hidup ke Malaysia. Sekolah ke Malaysia, sakit pun harus ke Malaysia. Sedih ya. Namun, warga juga masih terbatas dengan biaya. Satu-satunya yang membantu mereka jika sakit hanyalah satuan tugas TNI yang bertugas di sekitar wilayah perbatasan Entikong. TNI berperan memberikan pengobatan gratis, ikut mengajarkan anak-anak, dan membentuk badan jalan yang juga mereka gunakan untuk melakukan patroli. Salut nih sama TNI. Meski pesimis akan didengar, namun warga dusun tetap berharap agar pemerintah setempat memperhatikan kehidupan mereka. Iya. Terutama untuk akses jalan yang sangat vital
untuk kehidupan sehari-hari. Warga dusun Guntembawang mengatakan, selama ini 1 sen pun tidak pernah ada bantuan dari pemerintah setempat untuk mereka. Meskipun hati masih merah putih, ujar mereka, kemerdekaan tidak sampai ke Guntembawang. Abu, sedihnya ayat itu. Dalam kayaknya sungainya ya. Ya, itulah cerita di perbatasan ya pemirsa. Jadi tidak kita pungkiri ya, hal ini memang terjadi pemirsa ya. Di daerah pedalaman itu masih ada ya kampung yang belum disentuh atau diperhatikan oleh pemerintah. Miris sekali ya. Kalau kita simak tadi ya, mereka untuk pulang dan pergi saja itu 500.000. Untungnya aja belum tentu itu segitu ya kan, belum lagi kena timbang ya barang-barang yang dibawa begitu. Hampir separuh penduduk di kampung itu berpindah ke Malaysia dan menggantungkan hidup mereka ke negara Malaysia ini dari pendidikan dan juga kesehatan. Sedih ya melihat akses jalannya itu ya di perkampungan, walaupun di pedalaman, setidaknya berilah mereka aspal ya. Lihat lumpur seperti itu kalau bukan yang biasa membawa itu memang oleng itu ya pemirsa, terkeper-keper di situ ya. Lumpur itu ya kan. Saya cerita ya, di bagian Sumatera Utara juga masih ada ya jalan seperti ini ya. Lumpur, tidak ada aspal begitu. Dan untuk jalan dari kampung ke kampung yang lain itu memakan waktu berjam-jam. Padahal kalau dibuatkan jalan yang layak oleh pemerintah itu tidak memakan masa yang sangat lama seperti itu ya untuk menempuh dari kampung sini ke kampung sana begitu ya pemirsa. Sedih ya, belum diperhatikan ya. Tapi ini video kalau tidak silap 2018 yang mereka wawancarai orang di kampung itu ya. Nah, ini udah 2023. Kita lihat saja bagaimana perkembangan setelah ini ya, dimana kan ibu kota negara Indonesia akan berpindah ke Kalimantan. Semoga akan menjadi kebaikan untuk penduduk di sana lah ya, di provinsi Kalimantan itu ya, agar tidak lagi menggantungkan hidup mereka ke negara tetangga yaitu Malaysia ya kan. Sebenarnya unsur keuntungan juga sih sebenarnya ya antara dua negara ini ya, dimana orang Malaysia juga memerlukan orang Indonesia ya. Dan kita dengar tadi ya, orang di Kalimantan tersebut tidak menggunakan paspor untuk masuk ke Malaysia, hanya mengandalkan suku Bidayu ya kan. Nah, inilah ya pemirsa yang mengatakan Indonesia dan Malaysia itu tidak serumpun. Tolonglah ya koreksi dulu perkataan kalian, karena kalau kalian menghina bahasa Melayu juga itu sudah menghina sebenarnya ya. Sebab kalau di Indonesia juga orang Melayu ada kan, Kalimantan juga ada itu orang Melayu ya. Kalau kalian menghina bahasa Melayu, sama saja kalian menghina saudara kalian sendiri. Nah, kalau kalian menghina-hina Malaysia, ya sama saja kalian menghina orang yang telah banyak membantu saudara-saudara kita di Kalimantan. Sebenarnya saya yakin orang di perbatasan itu tidak mempunyai masalah antara kedua negara ini ya kan. Karena mereka ya mempunyai satu community antara suku begitu ya. Jadi kalau saya pernah ke Sarawak itu, saya memang lihat ramai sekali orang Indonesia yang bekerja di supermarket ya, terus berjualan ya sayur begitu. Walaupun harganya cukup mahal ya. Nah, ini ya kelihatan seperti antara harga di Sarawak sana dengan Semenanjung itu, kalau saya nilai itu mahal banget untuk sayur ya. Untuk sayur tuh mahal sekali. Nggak tahu itu memang hasil petikan sendiri atau bagaimana, karena saya dulu datang ke situ ke pasarnya ya. Waduh, cukup lumayan mahal sekali harga di sana ya. Bahkan kalau
Dulu kan si Rafael tuh anak saya yang sulung itu ya, dia hidungnya sumbat. Jadi kalau di rumah ya di sini saya ada alat itu untuk sedut. Sedut jadi seperti getah nanti kita masukkan ke hidung anak kita itu ya. Terus kita sedut begitu ya. Nah, itu ada dijual di farmasi begitu. Nah, waktu saya ke Sarawak, saya lupa itu membawanya ya. Jadi saya carilah di farmasi sana begitu kan. Ternyata nggak ada pemirsa. So, apa yang dijual di Semenanjung ini sebenarnya susah ya untuk dicari di Sarawak sana. Kalau di Sabah saya kurang pasti sebab saya belum lagi menjejaki kaki saya ke sana. Semoga akan adalah waktunya saya datang ke Sabah ya. Nah, untuk harga juga ya lebih mahal ya di Sarawak seperti itu. Nah, itu kita bisa nilai bahwa penduduk di sana tidak punya masalah walaupun negara sebelah ya datang berjualan di negara mereka ya itu kan bisa saja menghambat ya pendapatan orang tempatan begitu. Kita bisa tahu ya orang tempatan juga mempunyai hasil tanaman sendiri seperti mertua saya punya kebun lada ya, kucai, terung masam ya seperti yang disebutkan itu begitu kan. Tapi mereka orang di Sarawak itu tidak masalah berkongsi ya, berniaga bersama begitu kan. Bisa berderet begitu, berbaris sama-sama begitu kan. Mereka berniaga walaupun jualan mereka itu sama tapi mereka tak masalah begitu. Hidup di sana itu sangat rukun dan damai pemirsa ya kan. Jadi semoga saja tidak terpecah lah ya antara Sarawak dan juga Kalimantan ini karena ya mereka itu di sana di perbatasan itu sudah seperti saudara, bukan seperti lagi memang mereka saudara begitu ya. Apalagi suku Bidayuh itu memang ya sangat dekat ya dengan Kalimantan begitu pemirsa ya. Itu yang saya lihat karena saya pernah datang ke sana ya pemirsa. Nggak tahu ya kalau pengalaman orang lain begitu. Kalau menurut saya harga barang di Sarawak memang cukup mahal ya pemirsa. Dan juga akses di Sarawak sana, jalan-jalan di Sarawak sana juga tidak cukup sempurna seperti di Semenanjung. Ini saya sebut ya karena saya lihat masih ada juga tempat-tempat yang belum ada aspal begitu, tapi tidak separah yang di Kalimantan ini sebenarnya ya kan. Itu saya lihat ya. Dan untuk akses di Kalimantan ini sungguh menyedihkan ya. Padahal provinsi besar begitu ya kan. Tapi itulah masih ada lagi tempat-tempat yang belum diperbaiki oleh pemerintah begitu. Dan mereka menyebutkan ya mereka tidak merasakan kemerdekaan Indonesia ya karena yaitu mereka tidak menerima akses dengan wajar ya. Kita lihat saja tadi jalannya seperti apa begitu ya. Itu kalau bukan yang handalnya membawa motor itu boleh terguling-guling itu mandi lumpur jadinya kan. Ya tap-tap layar kok ke situ. Oke, jadi itulah perkongsian ya. Sebenarnya Malaysia dan Indonesia itu saling memerlukan ya kan. Kita ini saudara. Janganlah kita pecahkan hubungan persaudaraan ini dengan ya berita yang tidak baik ya. Kita harus menjadi orang yang berpikiran positif lah dalam menggunakan sosial media ya kan. Kita lihat tadi bagaimana ya uang yang digunakan di Kalimantan itu uang ringgit Malaysia. Nggak rasa kalian aneh itu negara Indonesia tapi uang ringgit Malaysia yang digunakan begitu kan. Jadi ini adalah satu teguran juga ya untuk pemerintah. Semoga kedepannya lagi ya di tahun 2023 ini semoga adalah perubahan begitu. Dan sebentar lagi kan ibu kota juga akan berpindah ke situ. Semoga akan lebih baik lagi lah Kalimantan itu ya kan pemirsa. Oke, jadi begitulah ya pemirsa, panjang saya cerita ya kan, napas juga belum sempat saya ambil. Begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian atau komentar saya mohon maaf. Saya langsung tidak ada unsur untuk menyinggung perasaan mana-mana pihak ya kan. Yang saya rasakan simpati sekali terhadap penduduk tersebut ya, dimana
di lain provinsi memiliki akses ya, jalan yang bagus ya, pemandangan yang bagus, fasilitas yang bagus, tapi mereka tidak mendapatkan hal tersebut ya, sehingga mereka berobat juga harus ke Malaysia, sekolah juga ke Malaysia. Nah, ini yang saya mau tanya ini, kalau sekolah di Malaysia itu mereka sekolah Indonesia atau Malaysia ya pemirsa, dan juga perobatan begitu ya. Oke, jadi itu bukan masalah ya kan. Apapun ceritanya, sebagai manusia kita wajib untuk membantu manusia lain. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini, tak habis-habis dari tadi lagi permisi tapi tak siap-siap. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.